Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 3, klasifikasi materi, kelas 7 semester 1. Jadi kita kali ini akan mengamati tentang materi, unsur, senyawa, dan campuran. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Siswa mampu menggolongkan unsur, senyawa, dan campuran melalui kegiatan praktikum atau pengamatan. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan gelas dan sendok sebagai pengaduk. Bahan, kertas karbon. Jika tidak ada, boleh diganti kertas yang lain. Kedua, besi. Amati saja besi yang ada di rumah. Ketiga, air. Keempat, gula dan garam. Minyak goreng. 6. Berbagai materi atau benda plastik, keramik, kain, gelas atau kaca, sisir plastik, gelas plastik, penggaris plastik, uang logam, gunting, handuk, serbet, cermin, gelas kaca, dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa materi yang kalian tentukan sendiri untuk diamati. Cara kerja, yang pertama, amati berbagai materi yang terdapat di sekitarmu. Tulis pada kolom hasil kerja. Jadi amati 15 materi yang ada di sekitarmu, di rumahmu. Tulis pada kolom hasil kerja. Yang kedua, tuliskan pertanyaan pada kolom hasil kerja yang berkaitan dengan cara klasifikasi atau mengelompokkan materi, zat, atau benda. Jadi nomor 2 ini kalian diminta untuk membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan tentang klasifikasi atau pengelompokan materi, zat, atau benda. Yang ketiga, buatlah pengelompokan dari sisir plastik, gelas plastik, penggaris plastik, uang logam, gunting, handuk, serbet, cermin, gelas kaca, dan beberapa benda atau materi lainnya berdasarkan kesamaan bahan penyusun. Tuliskan pada tabel kolom hasil kerja. Jadi nanti kalian mengelompokkan materi-materi yang ada atau benda-benda yang ada berdasarkan penyusunnya. Yang keempat, buatlah pengelompokan terhadap es, air, uap air berdasarkan wujudnya. Tulis pada tabel kolom hasil pengamatanmu. Yang kelima, buatlah pengelompokan dari kertas ya, kertas karbon, atau kalau tidak ada kertas biasa saja, gula atau garam, minyak goreng, air garam atau air gula, air bercampur minyak goreng ya. Nah, untuk air bercampur minyak goreng ini cukup kamu buat ya setengah gelas air ditambah 1 sendok minyak goreng. Jadi kamu buat untuk air bercampur minyak goreng itu. Ingat ya, setengah gelas air putih ditambah 1 sendok minyak goreng ya. Nah, ini berdasarkan penyusunnya. Tulis pada tabel kolom hasil kerja. Yang keenam, buatlah kesimpulan. Itu untuk cara kerja atau urutan kerjanya. Hasil kerja. Nah, untuk hasil kerja kalian tulis seperti contoh berikut ini. Yang pertama, tuliskan 15 nama benda atau materi yang terdapat di sekitar. Jadi kamu tulis 15 benda atau materi yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, buatlah satu pertanyaan tentang pengelompokan materi berdasarkan wujud, penyusun, dan zatnya. Jadi kamu membuat satu pertanyaan, nanti langsung dituliskan di buku latihan kamu. Ya, yang ketiga, tabel hasil pengelompokan materi berdasarkan bahan penyusunnya. Di sini Bapak buatkan 15 nomor, tetapi ada beberapa yang menjadi contoh. Jadi kalian tinggal melengkapi yang belum selesai ya. Misalnya di sini nama benda atau materinya sisir plastik, kelompok materi penyusunnya itu dikelompokkan ke dalam plastik ya. Terus gelas plastik
Itu kelompok materi penyusunnya apa, itu nanti silahkan diisi. Penggaris plastik juga kalian isi. Uang logam, itu kelompok materi berdasarkan penyusunnya itu adalah logam. Gunting, itu silahkan kalian isi. Handuk, kain, ya kelompok materinya. Serbet juga kamu isi nanti. Cermin, itu kelompok materinya kaca. Gelas kaca, kelompok materinya apa, silahkan ditulis. Sampai dengan 15. Jadi kalian tuliskan ya benda atau materi. Ada 6 lagi yang belum dituliskan. Di situ kamu cari ya benda atau materi yang ada di sekitar kalian yang ada di rumah, dan tuliskan kelompok materi berdasarkan penyusunnya. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita lihat untuk nomor 4. Nah, tabel hasil pengelompokan materi berdasarkan wujudnya. Jadi nama bendanya atau materinya es, air, uap air. Nah, kelompok berdasarkan wujudnya, es itu dikelompokkan apa, air dikelompokkan ke dalam wujud apa, uap air kelompok berdasarkan wujudnya apa, itu silakan diisi. Ya, jadi dibuat tabel sesuai dengan contoh yang Bapak berikan. Yang kelima, tabel hasil pengelompokan materi berdasarkan zat penyusunnya. Ya. Yang pertama misalnya kertas karbon atau kertas putih, ya. Kelompok benda berdasarkan penyusunnya apa? Ya. Kamu tuliskan di situ. Kelompok benda berdasarkan penyusunnya. Gula atau garam, ya. Gula atau garam itu termasuk kelompok benda berdasarkan penyusunnya apa? Ya, kelompok apa? Minyak goreng, ya, air garam atau air gula, air bercampur minyak goreng. Nah, itu termasuk kelompok ke dalam kelompok apa ya? Ya, baca materi berdasarkan zat penyusunnya. Jadi pengelompokan materi berdasarkan zat penyusunnya, itu untuk nomor 5. Sekarang kita lihat untuk kesimpulan. Jadi dari apa yang sudah kalian amati, ya, kalian membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya ini hanya melengkapi saja. Materi dikelompokkan berdasarkan wujudnya, yaitu ya. Jadi kalau berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan ke dalam apa saja. Materi dikelompokkan berdasarkan nama bahan penyusunnya, yaitu. Jadi kamu tuliskan berdasarkan apa yang sudah kamu amati tadi. Ya, materi itu dikelompokkan berdasarkan nama bahan penyusunnya apa saja. Yang berikutnya, materi dikelompokkan berdasarkan zat penyusunnya, ya. Nah, Bapak yakin ini bisa ya. Materi dikelompokkan berdasarkan zat penyusunnya. Nah, itu apa saja ya pengelompokannya. Nah, ini pengamatan ini dilakukan ya di rumah kalian dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Jadi cukup mudah untuk pengamatan kali ini, dan pengamatan ini ditulis di buku latihan ya, lalu dipoto dan diunggah atau dilampirkan di GCR, dikirimkan di GCR yang Bapak telah sediakan khusus untuk pengamatan hari ini. Ya, usahakan ya atau selesaikan hari ini supaya tidak membebani kalian di kemudian hari. Ya, jadi targetnya itu selesai hari ini, dan ketika kalian selesai hari ini, Bapak buat nilai kedisiplinannya itu A ya. Nilai kedisiplinan pengumpulan tugasnya A. Jadi silakan diselesaikan hari ini. Selamat mengamati, selamat belajar, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.